lagi, shalom. Bukankah pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita? Bukankah Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang baik? Mari bersama-sama katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang baik. Allah yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami yatim piatu Tuhan. Dalam proses hidup kami, Kau selalu ada dan menyertai. Karena kami tidak mampu sendiri. Kalau kami bisa, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami akan menikmati Engkau pada ibadah kami hari ini Tuhan. Puaskan roh kami, puaskan jiwa kami. Dan kami datang menyembah, meninggikan Engkau, Raja kami, Tuhan kami, Yesus Kristus namanya. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya.
Mari seluruh jemaat Tuhan, angkat kedua tangan kita kepada Tuhan sebagai tanda kita menghormati Dia, tanda kita mengagungkan Dia. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Amin. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja, amin, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Amin. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Hormat kejayaan bagi Allah kami Yesus Kristus namanya, yang memerintah atas segala yang ada, yang berkuasa atas segala-galanya. Kami percaya pujian ada kuasa, dalam pujian ada kesembuhan, dalam pujian ada pengharapan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua jemaat katakan sama-sama, amin. Nama Yesus nama yang berkuasa. Nama
Tuhan dan Juru Selamat. Ya Tuhan Yesus, dengan imanku ku percaya kuasa-Mu. Tuhan dan Raja-Ku, surga bumi menyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, amin. Dia bangkit dan berkuasa, haleluya. Dia bangkit, bebaskanku, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya, haleluya. Terpujilah namanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Dia bangkit, Dia bangkit, amin. Dia bangkit dan berkuasa, ku mau nyatakan Dia bangkit, pulihkanku untuk selamanya, haleluya. Ku mau nyatakan Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit dan berkuasa, haleluya. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya, haleluya. Puji namanya, haleluya. Puji namanya, terpujilah namanya. Nama Yesus menara, nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas, nama Yesus, haleluya. Terpujilah Engkau, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat, pada benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus di atas segalanya. Serukan haleluya. Kemuliaan bagimu. Terpujilah Engkau Tuhan. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Nama Yesus, nama yang dahsyat. Tidak ada yang seperti Engkau. Tetap dalam hadirat Tuhan, silakan duduk jemaat. Kerjakan hati kami, hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Jangan sampai kami salah sasaran Tuhan.
supaya kami bisa menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami. Tuhan, tinggallah dalam hati kami. Tinggallah Tuhan. Terima kasih. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalam kami, di dalamku, selama-lamanya. Sampai akhir hidup kami Kau jadi yang terbesar Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalam kami Engkau tinggal, di dalam kami. Oh, Yesus terlebih besar.
besar dari segalanya. Kami bersyukur, terima kasih Yesus buat pengorbananmu 2000 tahun yang lalu. Oh haleluya, syukur. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu tak berkesudahan. Kami rindu Tuhan terus melawat gerejamu. Tuhan melawat pribadi demi pribadi sehingga boleh terjadi KKR revival di dalam pribadi masing-masing, di dalam gerejamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan belajar sebagian firman-Mu tentang penghambat-penghambat revival. Dan biar kami semua boleh mentaati firman-firman-Mu. Karena semua rujukan kami hanya pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati firman-Mu, urapi firman-Mu, kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Biar kami boleh mentaati perintah-Mu, biar kami boleh teruji di dalam firman-firman Tuhan, di dalam melakukan perintah-perintah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, urapi firman-Mu, urapi telinga, hati, pikiran kami semuanya Tuhan. Kuasai ruangan ini dengan diri-Mu sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang rindu, lapar, haus akan Tuhan, katakan amin. Shalom, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Kiranya semua baik-baik ya. Keluarga baik-baik. Keluarga sehat-sehat ya. Saya akan langsung saja, kita akan bincang-bincang tentang sesuatu yang penting banget buat hidup rohani kita. Judul firman Tuhan adalah membuang dosa, penghambat revival. Membuang dosa, penghambat revival. Ya, silahkan. Kita baca dari Yesaya 59 ayat yang ke-1 dan yang ke-2. 2, 3. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Amin. Ya. Kita kalau ada tamu terus kita sembunyi gitu ya. Bilang enggak ada, orangnya enggak ada, pergi. Kira-kira seneng enggak digituin ya? Pasti kita ingin jumpa dengan pemilik rumah, tapi kita sedih kalau enggak ada gitu, kecewa, wah pergi, wah ke Surabaya, waduh enggak janjian dulu ya. Demikian juga dengan kalau Tuhan yang sembunyi terhadap kita, Tuhan tutup telinga terhadap kita, bagaimana rasanya kita ditinggal ya. Kita jerit-jerit pakai speaker, kita jerit-jerit pakai usaha goyang-goyang seperti Nabi Baal. Useless, enggak ada gunanya, enggak ada gunanya ya. Tapi Tuhan itu bukan mau-maunya sendiri seperti itu gayanya. Dia pasti seperti bapak yang menunggu anak-anaknya balik pulang. Dia spesial bapak yang menunggu ya. Namun karena perbuatan kita, karena dosa-dosa jahat kita, dosa kita, maka Tuhan sembunyi. Tuhan bikin apa ya?
Kita yang bikin sih tembok-tembok pemisah. Ya. Nah, banyak orang mengira Tuhan tuh kok jauh ya, pada waktu berdoa kok enggak dijawab. Kita tuh kan kepingin kalau doa langsung dijawab. Oh, saya baru berdoa, duh saya kepingin apa gitu. Ternyata kok dikirim. Loh, kan rasanya mantep gitu ya. Baru kepingin Tuhan sudah kerjakan gitu ya. Tapi Tuhan enggak mau memikirkan apa kata orang. Barangkali Tuhan itu jauh, Tuhan itu pindah rumah kali, Tuhan itu kurang kuasanya, atau Tuhan itu lemah gitu barangkali. Masih capek, banyak yang diurusi dan lain sebagainya. Tuhan mau menyelaraskan. Jangan misdiagnose sama Tuhan. Dia mau menyelaraskan lewat firman-Nya hari ini. Bahwa bukan tanganku yang kurang kuat, bukan kehadiranku yang dinanti-nantikan tidak kunjung tiba. Ini semua karena dosa-dosamu yang jadi penghalang. Ya, kita baca yang warna merah. Pemulihan selalu dimulai ketika umat menyadari apa yang memisahkan mereka dari Allah. Kita harus sadar, banyak orang enggak sadar kok melakukan sesuatu yang melanggar itu enggak kroso. Ya, loh ini salah, loh aku salah kah? Oh salah, ya. Loh itu pun masih enggak gampang untuk mengakui kesalahan, enggak benar. Kamu yang salah, selalu suami salah. Kok enggak pernah salah. Lah, seperti ini repot sekali kalau seperti ini. Ya, sekarang kita akan belajar apa yang kita lakukan supaya penghambat-penghambat revival ini disingkirkan. Ingat ya, revival itu bukan berarti gereja penuh, sesek, ya itu boleh. Tapi revival itu Tuhan mau supaya hati kita kosong dosa. Yang ngerti katakan amin. Bukan supaya penuh-penuh pol. Tapi nanti pulang dosa lagi. Buat apa? Tuhan minta apa yang ada, ayo kosongkan dosanya. Amin. Puji Tuhan. Apa saja penghambat revival? 1, dosa. Yesaya tadi. Ya. Kurang iman. Yakobus mengatakan, kok bimbang sih? Kamu kok gak percaya? Tuhan itu paling gemes kalau lihat orang gak percaya. Apa? Degil. Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Berapa lama lagi aku harus ada di antara kamu? Zakaria tidak percaya perkataan malaikat Gabriel didatangi, istrimu sudah tua akan mengandung. Hah? Bagaimana aku bisa percaya? Ya, kamu akan bisu. Nanti kalau sudah di kenyataannya ada, kamu akan bisa bicara. Itu tandanya. Ya, oh gitu Tuhan. Jadi orang kalau kurang disuruh doa di komsel, jangan aku. Why? Mari kita belajar mantap saudara, percayanya mantap, amin. Kalau percayanya mantap, enggak bisu. Puji Tuhan, enggak ada amin. Nah, jadi kurang iman, doa tidak sesuai kehendaknya. Ya. Kalau enggak cocok Tuhan belum jawab saudara. Doa itu bukan berarti Tuhan harus ngikuti apa kataku. Ya. Kalau enggak ngikuti marah. Tuhan tuh sejatinya ada apa enggak ya? Tuhan tuh dengar apa enggak? Terus marah-marah Tuhan. Kalau benar Tuhan ada, aku mau bla bla bla. Tuhan ada kok. Tapi doa kita belum cocok. Begitu doa kita cocok, seperti doanya Hana, nangis tahun depan nangis. Akhirnya dia di ayat 11 mengatakan, oke Tuhan, aku minta anak laki, saya serahkan seluruhnya, seumur hidupnya. Ambil, PN sudah Tuhan. Biar dia tinggal di rumahmu. Sejak kecil saudara. Akhirnya Tuhan kasih pendengaran.
Hana tahu sekarang generasi ini gak punya nabi, gak ada suara Tuhan. Maka Hana minta yang cocok sama kehendak Tuhan. Langsung jadi. Gitu ya. Kemudian junjung berhala di Yehezkiel, nanti baca sendiri pasti gak dibaca. Dan mengabaikan keadilan sosial, janda, orang miskin, apalagi yatim piatu, ya di Sakaria 7. Ini buat Tuhan itu megel no gitu ya. Pegel Tuhan, ya. Apalagi berontak, dosa membuat jembatan antara Tuhan dengan manusia. Berontak, bangsa berontak, Israel berontak sama Musa, dikira sama pribadi Musa, ternyata itu sama Tuhan. Niat jahat, ya manis, tapi bercabang lidah, ya niatnya jahat. Bimbang, iman, motivasinya salah, ya, ndak bijak, ndak hormat sama istri, ndak hormat, ya, doanya terhalang. Sombong seperti orang Farisi, datang deket-deket sama Tuhan, lain sama pemungut cukai, di belakang sembunyi mendek-mendek, yang ini aku bayar perpuluhan, aku ndak seperti orang itu, aku, ya ini penghambat, ya. Nah, orang kalau dengan seperti ini kita nggak ada yang sempurna, saudara. Saya juga, ya, nggak ada yang sempurna kita. Doa bagai nembak langit-langit tembaga, ya. Dikira Tuhan nggak ada, kurang kuasa dah, ya. Tuhan menolak argumen-argumen kita semua. Tangan Tuhan tuh sejatinya nggak pendek, tangan Tuhan tuh panjang, saudara, dari surga bisa sampai Jember, ya. Telinganya tajam. Ya berapa hertz gitu ya. Enggak tuli kok Tuhan. Jadi masalah itu bukan pada Tuhan. Dia di surga, dia bisa, dia sini juga bisa. Masalahnya bukan di Tuhan tapi di kita. Nah kita sendiri yang membangun tembok pemisah, yaitu dosa. Ada 3 subtopik. Yang pertama adalah kenali, kenali halangan. 2, ngakui. Akui, KAS. 3, singkirkan kejahatan. Apa? Kenali, akui, singkirkan. Kenal, akui, singkirkan. Kenal aja butuh Tuhan. Kenal aja butuh Roh Kudus. Tidak bisa kita sendiri. Ya, mengaku itu juga butuh kekuatan dari Tuhan. Itu butuh keberanian. Orang bilang kok bodoh ya, kok ngaku, nek aku ya bohong. Tapi itu pahlawan dewasa rohani. Ya, terus singkirkan khawatir. Ya, jadi kenali, akui, singkirkan. Udah, sekarang kenali. Dosa tadi sudah tahu, jurang pemisah. Mau dipulihkan, it's okay. Tapi impossible kalau kita nggak sadar, oh ini aku salah toh. Ya, nggak dikenali. Ya, pernah saya jumpa seseorang, dia bilang, kamu harus say sorry ya sama your hubby. Enggak, Eko nggak salah. Loh, nah terus yang salah siapa? Situ. Oh. Wah ini harus pergumulan ini saudara. Apa? Baru A sudah gagal ini berarti. Jadi mari kita jujur dengan kondisi hati sebelum minta tolong sama Tuhan. Jujur aja, jujur. Ya. Sebab Tuhan itu terpisah jauh kalau kita membuat kejahatan. Ya. Apa maksudnya? Ya kalau kita jujur kita dapat pertolongan kan enak. Hidup dalam pertobatan supaya doa kita didengar Tuhan. Amin. Amin. Jadi nyimpen dosa
itu menghalangi Tuhan menghubungi kita. Tuhan mau dengar itu tidak ada artinya. Jadi jujur itu dewasa. Jujur itu harus dilatih sejak kecil. Sejak kecil harus dilatih. Kalau ada anak cucu tidak jujur dikasih tahu. Ya, harus diajari sampai ngerti salahnya. Jangan lucu kok. Lucu, tidak apa-apa lucu. Ya toh. Nah, kalau hatinya tidak menyimpan kejahatan, Allah mau mendengarkan dan menjawab doa-doanya. Ya. Ini ada Mazmur, kita baca. Jika aku memandang kepada kejahatan dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak akan mendengar. Ya. Jadi kalau Daud awalnya dia juga tidak sadar gitu ya. Ya tahu sebetulnya tulang-tulangku kering, lesu. Ya. Tapi tidak mau ngaku saudara. Begitu Nathan datang langsung ditegur, oke, itu aku. Ya, oleh karena itu Tuhan sayang. Walaupun dosanya bejat, maaf ya. Tapi Tuhan sayang, ini loh orang yang berkenan kepadaku. Ya. Amsal 28 ayat 9, 23. Barang siapa berpaling dari mendengarkan Taurat, maka doanya pun adalah kekejian. Aku ngomong sama kalian, firman Tuhan katanya Tuhan. Lewat si A, si B, si C, si D, lewat YouTube apa, tak omong nih. Tapi kamu ndak mau mendengarkan. Ya, cuman baca kelewes lewat. Tuhan minta direnungkan. Nah, maka sekarang kamu minta sama saya. Ya sorry ya, ini maaf, kekejian tuh jijiki. Menjijikkan. Buat Tuhan doa yang begitu tuh menjijikkan. Ya, jadi ngerti dosanya apa, bereskan, baru minta tolong Tuhan. Ya. Doa yang efektif itu berbanding lurus dengan ketaatan kita pada kehendaknya. Maksudnya apa? Nih, firman Tuhan bla bla bla. Kita itu taat secara tulus dengan tulus. Ini banyak-banyak penghambat yang tadi kita sudah baca, bimbang, tidak percaya, apalagi itu tadi ya, kurang iman, ya, berontak. Ini semua masuk di yang atas sehingga kita bisa taat atau tidak. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, maka doa-doa kita tuh yang merah dijawab. Ya, kira-kira seperti itu. Untung ada belas kasihan Tuhan. Kalau enggak ada belas kasihan Tuhan, habis kita. Kalau dibikin grafik saya tuh kira-kira bukan 45 derajat. Grafik saya itu bukan sempurna dan segera mentaati. Mepet sebelah sini. Enggak. Mungkin grafik kita masih di bawah. 3 derajat, 4 derajat. Enggak konsisten, kadang iya, kadang enggak. Mari kita sekarang belajar. Sejatinya kalau firman Tuhan dicocokkan dengan ketaatan, kita gagal total. Namun untung ada belas kasih Tuhan, ada kasih setia Tuhan, sehingga dia sudah oke. Asal kamu ngerti, sadar, ngaku. Begitu berbalik seperti Petrus, enggak, nanti kamu nyangkal aku 3 kali, cukup ya, saya tes dulu 3 tahun. Paulus begitu dibutakan, dia bilang, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Tuhan enggak bilang, say sorry dulu. Enggak, Tuhan itu baik. Amin ya. Baik Tuhan itu. Langsung mau kembali sama Tuhan,
mau balik dia spesial tuh bapak yang menyambut anak-anaknya pulang. Ya. Nah, udah, handphone umpama ilustrasi, handphone kita diblokir orang. Kita baik-baik, kita nggak merasa. Kita WA, centang 2 di sana, nggak ada apa-apa. Seperti itu. Karena kita mungkin bikin salah megel nih Tuhan, maka diblokir. Ya. Mungkin juga diblokir ya, belum bayar kuota kali. Ada ganjelan kamu belum bayar utang ini, ya utang sama Tuhan. Ya, jadi mari kita dosa yang sengaja disembunyikan atau dosa yang terbuka dikasih firman, maaf ya enggak ada di sini. Scroll handphone, ada yang scroll handphone tapi dia itu bukan handphone, nyatet firman. Saya bangga. Nyatet firmannya dicatat, penting katanya. Saya senang. Ya. Seperti Handri WL itu. Oma, saya ini loh. Nyatet. Oh, puji Tuhan. Nanti ada si X di sana. Nyatet, puji Tuhan. Ya. Jadi enggak semua itu terus lihat game dan sebagainya. Ada yang tidur, ada yang ngobrol, ada yang pacaran. Sorry, awas, doa kita enggak didengarkan Tuhan. Amin ya. Sakit, enggak mau periksa. Takut, kenapa? Nanti ketahuan saya. Enggak. Terus siapa? Waktu sakitnya berat, kepepet, mau terpaksa ke dokter, ketemon. Jadi prinsipnya dia enggak periksa sama dengan sehat. Betul? Salah. Enggak periksa itu sehat katanya, itu salah. Ya saking takut. Ya, mari kita tidak mengenal dosanya sendiri. Enggak mau check up. Ya, enggak kenal salahnya, sakitnya apa. Ya. Jadi dia orang yang enggak kenal dosanya heran. Kenapa rohaniku kok kering ya? Kenapa kok enggak ada kuasa ya? Lah enggak mau check up. Kita perlu check up itu jujur. Ya. Udah. Kita baca. Jangan mengharapkan ada revival jika kamu masih mencintai dosa yang telah membunuh juru selamatmu. Dosa itu membunuh Tuhan kita. Betul? Dosa gara-gara dosa kita dia disalib. Jadi jangan harap mau KKR, revival dalam gereja, dalam rumah. Tapi kita masih sayang dosa, gak apa-apa lah. Ini umum. Nota palsu ini umum. Biasalah. No problem. Lah seperti itu. Ya. Amsal 28 mana tadi? Berpaling. Barang siapa berpaling dari mendengarkan Taurat, doanya pun kekejian. Ya. Tuhan bukan pelit saudara. Ayo barter gitu, bukan. Tuhan itu memperingatkan dengan kasih. Ya. Dengan kasih. Nah, belas kasihan Tuhan yang membuat kita itu sadar dan bilang, aduh ternyata gua ini mesti kembali. Gua harus balik sama Tuhan. Ya. Kasih setia Tuhan itu jaminan. Kalau kita kembali kepada Tuhan, balik sungguh-sungguh, mau merokok, mandek, grek, 3 hari, seminggu, waduh bingung permen. Ya gak apa-apa, memang itu proses. Disodori, temen, gak apa-apa, sitok gratis. Tergoda. Begitu mau ngambil Tuhan bilang ambil, nanti kamu diperbudak seumur hidup oleh rokok. Batal. Ada kesaksian.
seorang sudah almarhum, dia mengatakan saya mau berhenti rokok, saya tak bersaksi, stop, tunggu 3 bulan, saya bilang. Ternyata betul 1 minggu sudah geblek-geblek, akhirnya dia dapat peringatan dari Tuhan yang mengasihi. Sekarang sudah bebas rokok. Amin ya. Nah, jadi jangan ragu sama belas kasihan Tuhan. Ya, itu tabel tadi, grafik itu tadi, itu sungguh-sungguh. Maksudnya Tuhan itu serius dengan kekudusannya. Tapi ada belas kasihan. Jadi jangan main-main dengan kekudusannya. Harus seimbang, hidup dalam pertobatan setiap hari. Itulah doa yang powerful. Amin ya. Sudah. Ada quotes yang bagus, kita baca. 2, 3, kita tidak dapat jumpa Tuhan yang maha suci bila kita masih memeluk dosa. Dosa yang dibiarkan seperti lubang kecil di kapal yang besar, lama-lama tenggelam kapalnya. Ya. Terus revival dimulai bukan ketika gereja penuh, ya, tapi ketika hati kosong dosa. Ya, waktu Pak Sapa itu ke sini, Pak Beli Lantang ke sini, waduh penuh sampai di sini-sini. 800 apa bagaimana. Itu bukan berarti KKR yang sesungguhnya. Cuma pingin lihat, dengar apa. Sekarang kok tanya isinya apa, mungkin lupa. Ya, KKR itu dari sini. Ya, dari sini. Udah. Jadi kita merasa sudah doa, namun ada blok spiritual, ada tembok yang tebal sekali. Ya. Contoh lain, seandainya kita ini berangkat ke Bali pakai GPS. Sudah pakai GPS, ternyata pohon tumbang. GPS-nya bilang balik sini. Ah ngapain? Terus saja, terus. Kita enggak mau nurut. Ya Tuhan sudah kasih di sini hati nurani, Tuhan beri firman Tuhan, nurut saja. Ya, nurut saja, belajar nurut. Kalau enggak nanti kita bisa macet berjam-jam, ya. Pura-pura oke kok enggak apa-apa, bisa nanti lewat sana sini, ya. Enggak, ikuti aja. Salah. Jadi sekarang aplikasi bagaimana? Diaudit rohaninya. Tiap minggu tanya Tuhan, Tuhan apa yang aku sembunyikan? Ya, dosa apa yang aku sembunyikan? Karena ada yang tahu, ada yang enggak kroso, saudara. Kemudian kita detox. Apa-apa yang kita, ini ya, nggarak nih saya ini jatuh dalam dosa. Sudah dibuang aja, unfollow, ya, hapus konten-konten yang memicu dosa. Ya. Akuntabilitas. Kita perlu orang kepercayaan kita supaya dia bisa menasehati kita tanpa menghakimi. Ya tahu persis enggak bocor mulut. Dan saat kejadian kita ingat-ingat. Kejadiannya waktu apa, bersama siapa, jam berapa, di mana. Nah itu putuskan siklusnya. Kalau enggak kita masih terus. Dulu narkoba, sekarang temennya masih narkoba, jadi dia bergumul terus dan bergumul terus. Saya bilang kenapa? Itu kan satu keputusan. Loh, grupnya belum diputus. Sehingga ayo ke sana, ayo ke sini. Timbul, kok enak ya, kepingin lagi. Ya, jadi mari kita betul-betul. Yang kedua, tadi apa ya? Yang pertama, kenali, ya, kenali. Yang kedua, akui pelanggaran. Udah. Tuhan tidak pernah berubah, tapi dosa membuat wajahnya sembunyi. Hubungan dengan Allah rusak putus. Pengakuan dosa dan keterbukaan mengakui di hadapan Allah itu langkah pertama untuk dipulihkan relasi dengan Tuhan. Gak bisa kita cuma mau langsung 3 bertobat, enggak bisa. Harus lewat step demi step.
kenali, akui, stop. Ya, jauhi, dan kita harus ganti dengan kebiasaan habit firman Tuhan. Ya, pertobatan dimulai saat manusia berhenti nyalahkan keadaan dan mengakui pelanggaran. Ya, kalau enggak kita terus cari kambing hitam, ini gara-gara kamu aku jadi kayak gini, gara-gara ye kayak gini, gara-gara terus gara-gara. Jadi mari kita stop, iya saya salah. Selesai, gitu ya. Jadi harus mengakui dosa. Ngaku dosa itu kelihatannya rapuh, tapi itu dewasa, itu powerful. Contoh, Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Ayo bareng. Bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun dan ke janggut dan jubahnya turun. Janggut itu tandanya apa? Tandanya apa? Dewasa. Ya, dewasa. Tidak mungkin kita kekanak-kanakan mau ngaku, mau terbuka. No, kita perlu kedewasaan. Amin. Amin. Udah. Kita nggak bisa dipulihkan dari apa yang kita abaikan. Semua juga gitu kok. Ini umum. Tidak dieksekusi lagi dengan filter firman Tuhan. Iya tapi firman mestinya kayak bilang gini, jangan mencuri, jangan ini. Iya tapi ini umum, jangan korupsi tapi ini umum. Ya. Jadi mari kita kenali, sadari, terus ngaku gitu ya. Saya salah, enggak ini salah saya, baru bisa sembuh. Amin. Jadi sadari, akui, ya. Udah. Mengenal dosa itu bukan artinya ya wes Tuhan terus nyerah. Bukan. Tuhan mau kita tuh sadar, mbok gelisah gitu loh. Kalau berbuat dosa tuh gelisah rohani. Ini Tuhan artinya masih sayang kita. Tuhan masih peduli kita. Ya, Roh Kudus tidak menghakimi kita. Dia malah mencelikkan mata kita. Supaya kita bisa dipeluk gitu loh. Ya. Jangan mengharapkan pelukannya Tuhan tapi dosanya banyak saudara ya. Seperti anak bungsu yang minta warisan. Papa sudah nunggu-nunggu dengan hadiah baju, cincin, sepatu, jubah. Anak ini Bapak aku bersalah. Sudah. Pokoknya sudah ada pengakuan tuh Tuhan tuh seneng banget Pol. Tuhan tahu dosa kita, tahu semua. Tapi Tuhan yang sama juga membersihkan dosa kita. Amin. Tuhan tidak cuma kepo. Oh kamu toh dosa toh. Iya nak, sana tobat sana enggak. Dia yang juga memasok kita dengan Filipi 2 ayat 13. Dia beri kita kemauan dan pekerjaan menurut kerelaan hatinya. Dia tolong kita. Tuhan kita sungguh baik, sangat baik. Ya, luar biasa. Sudah. 1 Yohanes 1 ayat 9 kita baca bersama. Mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita itu ngaku dosa itu satu, paling dua. Ini Tuhan itu begitu baik. Saya ampuni segalanya, saya sucikan segala. Tuhan segala-segala, kita ini yang enggak segala-segala. Yang dulu ini, yang dulu. Mari kita belajar ngaku dosa, ampuni. Ya, ada seorang ibu yang suaminya ngaku, saya sudah sama si A sampai F,
A, B, C, D, E, F, G. 7 saudara. Ya. Terus tapi tak lihat kamu kok sekarang sudah dewasa ya. Saya ngaku karena kamu. Itu tak simpen sendiri. Akhirnya istrinya bilang apa? It's okay. Enggak apa-apa, saya ngampuni. Saya ngampuni. Sekarang suaminya jatuh cinta sama istrinya. Ya, dikit-dikit istrinya dideketi malah cemburu. Dulu Ben sudah goncengan biar sudah. Sekarang tambah cemburu. Ya. Amsal 28 ayat 13, 23. Orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan berhasil. Tapi orang yang mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Siapa yang mau disayang? Siapa yang mau disayang Tuhan? Puji Tuhan, ya. Sudah ngaku saja. Coba kita punya utang, bayangkan pura-pura enggak punya utang, ya. Ditagih, blokir semua yang suka nagih, ya. Hutangnya enggak dibayar, pindah rumah, ganti nomor handphone, ya. Semakin banyak bunganya semakin besar. Ya, jadi kalau dosa tidak kita akui semakin besar bunganya numpuk. Ya, dosa itu ibarat juga infeksi, luka infeksi kena paku dalam, cuman diplester doang. Ya, nah padahal kalau ketemu dokter ahli langsung buka, cuci, grojok. Air mengalir terus tambah terus ya sampai bersih operasi kecil ya sakit tapi selesai. Amin ya. Bersama Tuhan pasti beres ya, pasti beres. Dah. Quotes lagi 23, pengakuan dosa bukan tanda kelemahan. Ini tanda kita cukup kuat untuk berkata jujur. Ya, justru kuat. Orang ini pahlawan untuk berkata jujur. Ya. Tuhan tidak bisa mengampuni dosa yang kita masih mencoba membenarkan diri kita, cari kambing hitam. Contohnya saudara. Ya saya maaf ya. Kalau saya ada salah, loh. Kalau saya ada salah, jangan lagi kalau. Sorry, saya salah di mana? Saya bohong. Sorry, saya salah karena saya ganti nota. Jelas gitu. Jadi jangan, sorry ya, kalau saya salah. Itu kalau itu dia bimbang juga, salah enggak saya? Seperti itu. Nah, akan itu satu orang, dosanya kecil katanya dia, mencuri jubah dan emas. Ini perang ini, lawan Ai, Yosua sampai nangis. Tembok Yeriko yang kayak gitu kokohnya bisa runtuh pol. Ini sekarang kok Ai itu enggak banyak jumlahnya, tapi sekarang kok kalah perang. Ya, ternyata Tuhan enggak mau. Tuhan stop. No, aku enggak mau ikut kalian, enggak mau mimpin, sudah enggak mau menyertai. Sampai dosa itu kamu kenal, sampai dosa itu disingkirkan. Akhirnya diperiksa satu demi satu, ketahuan akan seluruh keluarganya. Tanah terbuka, ambles jaya. Seperti itu. Jadi gara-gara satu dosa, seluruh umatnya, kaumnya jatuh, dihukum mati. Seperti itu ya. Jadi mari check up lagi. Sebelum tidur lagi, tanya diri sendiri. Apa yang sering saya lakukan yang saya tahu enggak beres. Ya. Habit saya itu salah, tapi saya pertahankan terus, catat. Ini penghalang revival. Yang kedua, stop blaming game. Stop nyalahkan itu, nyalahkan. Padahal salahnya dia juga termasuk. Stop, jangan cari kambing hitam. Ya.
Sudah, yang ketiga, singkirkan kejahatan. Ya. Pemulihan Tuhan selalu komplit. Wow, siapa yang senang komplit? Selalu komplit. Tuhan tidak cuma ngampuni, tapi Tuhan mengembalikan masa lalu yang sudah hancur. Duh, saya itu rugi sekian, saya diciak sekian, saya. Jangan takut. Tuhan akan memulihkan asal kita beres di hadapan Tuhan. Amin. Ya, seperti Petrus tadi saya tidak usah cerita lagi, tidak usah tunggu-tunggu, Tuhan tidak buang dia, malah dipercaya untuk hal yang lebih besar. Enggak tunggu lulus tes bertahun-tahun, enggak. Itu Petrus, ya. Nah, petobat sejati itu apa? Bukan hanya sampai titik nyesel, enggak. Tapi meninggalkan dosa full. Bukan cuma nyesel, ngaku ya ndak, bunuh diri. Kayak siapa? Yudas, nangis, ya nangis. Kita sama, nangis, nyesel, besok lagi. Nangis lagi, nyesel, besok lagi. Karena ini enggak tahu identitas. Jadi mari kita belajar tinggalkan dosa sepenuhnya. Nanti Tuhan akan kembalikan, Tuhan itu enggak eman. Ayub 2 kali lipat diganti Tuhan. Anaknya yang cakep-cakep diganti 2 kali lipat. Kambing domba, unta diganti semua. Jadi Allah memulihkan. Umat yang mau melepaskan kejahatan, bukan yang memelihara kejahatan diam-diam. Ya. Pemulihan rohani datang ketika hidup kita dicocokkan, disejajarkan dengan standarnya Allah. Ya. Oke, saya selesai. Silakan tim musik. Mari kita buang dosa penghambat revival. Kenali halangan, akui pelanggaran, singkirkan kejahatan. Ya. Jadi kenali halangan, akui pelanggaran, singkirkan kejahatan. Ya. Puji Tuhan. Masih ada waktu? Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu yang keras, firman-Mu yang menohok, yang tajam. Biar kami sungguh-sungguh berubah Tuhan. Biar kami tahu isi hati-Mu, kami boleh tahu apa yang harus kami lakukan. Ampuni kami, biar kalau kami diam-diam menyembunyikan apa-apa yang kami tahu salah. Tidak ada usaha untuk memperbaiki. Tuhan tolong anak-anak-Mu Tuhan, tolong kami. Supaya kami boleh sungguh-sungguh tahu kalau kami salah. Kami berani mengakui karena Tuhan yang kasih kekuatan dan kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur punya Tuhan yang komplit. Tuhan yang mengembalikan semua kerugian-kerugian di masa lalu. Dengan kejujuran, dengan tulus, dengan ketaatan kepada firman-Mu. Tuhan pulihkan satu demi satu anak-anak-Mu. Kami rindu melihat. Biar dosa-dosa di gereja-Mu ini boleh kosong. Biar bangku-bangku belum terisi penuh, namun kami rindu dosa ini kosong duluan. Kiranya Tuhan yang memenuhkan bangku-bangku gereja dengan hati-hati yang kosong dosanya. Makasih Tuhan, terima kasih. Biar kami kejar apa kehendak-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu, Di dalam nama Yesus Kristus.
Dengan pertolongan dari Roh Kudus kami dimampukan, kami sanggup, kami kuat karena Immanuel. Immanuel, belum terlambat, belum terlambat. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Terima kasih Tuhan, Engkau sebentar lagi datang. Kiranya kami kedapatan kudus berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang rindu menggenapi firman Tuhan, katakan amin. Ya, silakan petugas perjamuan kudus, kita siapkan hati pikiran kita. Apa-apa yang belum beres, kiranya kita bereskan di sebelum menerima perjamuan kudus. Ya. Tuhan, berkatilah roti dan anggur ini. Kiranya perjamuan kudus yang kami terima dengan iman percaya bukan cuma ritual, tetapi ini benar-benar real, nyata, pernyataan kasih-Mu, pengorbanan-Mu ini boleh nyata dalam hidup kami. Biar kami boleh terus mewartakan Injil kerajaan-Mu lewat perjamuan kudus. Kesembuhan boleh terjadi. Yang punya hutang-hutang boleh Tuhan lunaskan. Yang perlu-perlu bantuan sakit Tuhan sembuhkan. Apa saja kebutuhan kami masing-masing Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk menerima perjamuan kudus. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Selami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Ya Tuhan, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah,
Jemaat silahkan bangkit berdiri, angkat roti tinggi-tinggi. Tubuh dan darahnya menyatukan kembali relasi kita dengan Bapa di sorga. Jiwa kami ditenangkan oleh kasih dan pengampunan yang mengusir rasa bersalah kami yang tidak habis-habisnya. Tubuh kami dikuatkan oleh iman dan pengharapan. Menerima tubuh Kristus membuka jalan kita untuk dipulihkan, untuk disembuhkan, untuk dipulihkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Saya bacakan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku. Di dalam nama Yesus Kristus mari kita makan roti ini. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam nama Yesus Kristus mari kita minum bersama. Kami bersyukur. Gloria, Gloria Yesus. Terima kasih. Lord Jesus. Lord Jesus. Terima kasih Bapakku. Bapa yang menyerahkan anaknya. Terima kasih buat Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kami bersyukur, terima kasih.
Roti dan anggur ini lambang diri-Mu sendiri Tuhan. Membuat iman kami semakin kuat. Mata kami rohani semakin dibuka-bukakan. Telinga kami boleh semakin peka akan suara-Mu. Pengertian-pengertian kami diubahkan. Dan kami boleh terus berjalan dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan. On fire, semakin intim dengan Bapa dan sesama. Dan Tuhan yang bekerja terus dari dalam. Sehingga kami bertumbuh MSK menjadi seperti Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus semua yang diberkati Tuhan katakan. Amin. Silakan duduk. Kita siapkan amplop persembahan persepuluhan dan persembahan mingguan. Thank you. Mari jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita angkat amplop kita masing-masing. Saya membacakan Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ini ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, siang ini kami akan mengembalikan milik-Mu 10%. Kami percayakan kepadamu kembali Tuhan. Kau jadi mitra bersama kami tahu, kami percaya di dalam Kristus semua akan membawa kemenangan, keuntungan sejati. Kami serahkan dengan sukacita dan dengan tulus hati. Kiranya Tuhan menerima ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita akan memberikan 2 persembahan. Yang pertama perpuluhan, yang kedua untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Betapa
Terima kasih buat persembahan saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Amin. Kita akan bersama-sama menyimak pengumuman gereja melalui Mojopahit News. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berjumpa kembali bersama saya Elsa dalam Warta Jemaat GBI Mojopahit. Berikut ini pengumuman gereja kita selama seminggu depan yang kami rangkum dalam Mojopahit News. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan welcome to our family. Ibadah raya minggu depan pada tanggal 8 Maret tahun 2026 akan diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 7 pagi, 10 pagi, dan pukul 5 sore. Seluruh ibadah akan dilayani oleh Pastor Cornelius Sabat. Saudara akan mudah tergeletak, mudah jatuh, mudah menyerah. Karena situasi akan selalu berubah. Tapi waktu saudara menaruh hidupmu di atas fondasi Kristus, apapun yang terjadi, saudara tetap bisa berdiri kokoh. Haleluya. Doa malam diadakan pada hari Rabu, pada tanggal 3 Maret 2026 pukul 7 malam bertempat di Aula Youth. Kita akan dilayani oleh Bapak Jeff Friming. Mari wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, kita hadir dalam ibadah WIC yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 pukul 5 sore, bertempat di Ruang Youth. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Yohana Kristina dengan dress code motif bunga. Shalom Jumpers! Jangan lupa hadir di ibadah Home, House of My Experience pada hari Sabtu 7 Maret 2026 pukul 5 sore. See you Jumpers! Jumps Food Bazaar is back. Tersedia setelah ibadah raya pertama dan kedua di depan kantin gereja. Jangan sampai kehabisan ya! Demikian informasi gereja kita pada minggu ini. Selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan disiplin. Haleluya, Bapak Ibu bersukacita. Diberkati oleh ibadah kita hari ini. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Yesus. Yang datang kepada Yesus akan dapat kelegaan. Datang kepada Yesus ada kesembuhan, amin. Mungkin baru pertama kali datang ke ibadah ini, ada Bapak Ibu Saudara, atau yang kedua kali bisa angkat tangan supaya kami bisa mengenal. Haleluya, semua diberkati. Mari sama-sama bangkit berdiri, pulang dengan sukacita, pengharapan, percaya Yesus sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Haleluya, nama Yesus menara yang kuat.
tim musik yang luar biasa. Semua diberkati, luar biasa. Puji Tuhan, mari kita menghayati pengakuan iman GBI versi singkat. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi dan perlindungan yang istimewa. Rumah-rumah kami semua dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang berjaga 24 jam. Kiranya Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kasih karunia demi kasih karunia. Sehingga kami semua boleh menolak perkara-perkara yang sia-sia. Boleh mencabut akar kejahatan dan merubah menjadi taat firman Tuhan. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera melampaui akal budi di dalam nama Yesus. Pulanglah dengan kasih Bapa Surgawi, kasih Yesus Kristus putranya yang tunggal dan penyertaan Immanuel. Di dalam nama Yesus Kristus semua yang telah menerima berkat Tuhan katakan amin.